Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Permatasari dari Universitas Negeri Malang, jurusan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan himpunan. Yang pertama, definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Selanjutnya, mari kita simak contoh dari himpunan. Yang pertama, kumpulan makanan yang diawali dengan huruf R. Yang kedua, kumpulan bunga berwarna merah. Yang ketiga, kumpulan kota di Indonesia. Selanjutnya yang contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan makanan lezat. Yang kedua, kumpulan bunga yang harum. Yang ketiga, kumpulan kota besar di Indonesia. Sekarang, mengapa kumpulan kota di Indonesia ini masuk ke contoh himpunan, sedangkan kumpulan kota besar di Indonesia masuk ke contoh bukan himpunan? Ada yang tahu kira-kira? Nah, kita kembali ke definisi himpunan. Kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Di sini kota di Indonesia. Definisinya sangat jelas. Kota di Indonesia ada banyak. Contoh seperti Surabaya, Jakarta, Yogyakarta. Sedangkan jika kota besar di Indonesia, bagaimana kita bisa mendefinisikan kota yang besar di Indonesia? Apakah Surabaya sudah termasuk besar? Apakah Jakarta sudah termasuk besar? Kita belum tahu. Jadi, kota besar di Indonesia ini memiliki definisi yang kurang jelas, sehingga dia masuk ke contoh bukan himpunan. Untuk yang nomor 2, kumpulan bunga berwarna merah. Sedangkan yang bukan himpunan, kumpulan bunga yang harum. Bunga yang berwarna merah di sini definisinya sangat jelas. Contohnya seperti mawar merah, tulip merah. Sedangkan jika bunga yang harum, bagaimana kita bisa mendefinisikan harum? Apakah mawar sudah termasuk harum? Mungkin ada sebagian yang bilang iya, ada sebagian yang bilang tidak. Jadi, definisi dari harum di sini kurang jelas, sehingga dia masuk ke contoh bukan himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Dilambangkan dengan simbol seperti ini, seperti huruf E besar. Sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan simbol seperti ini, E besar tapi dicoret. Nah, contohnya seperti ini. Ada himpunan P di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kira-kira 1 ini anggota himpunan P bukan? Kita kembali ke definisi lagi. Dinyatakan sebagai anggota jika ada di dalam himpunan. 1 ada di himpunan P enggak? Di sini ada ya. Jadi 1 adalah anggota dari himpunan P. Selanjutnya, untuk 7. Apakah 7 anggota himpunan P? Kita lihat di P. Di sini memuat 7. Jadi, 7 adalah anggota himpunan P. Selanjutnya, 11. Apakah 11 termuat di P? Setelah dicek ternyata tidak. Jadi, 11 bukan anggota dari himpunan P. Selanjutnya, kita masuk ke materi penulisan himpunan. Penulisan himpunan ada 3 cara.
Yang pertama, enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik. Seperti ini, dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Misal himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B, P, Q, R. Himpunan C, titik 3, di mana pengertiannya seterusnya ke kiri, lalu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan dalam himpunan C ini. Polanya seperti apa? 0 ke 1 berarti ditambah 1, 1 ke 2 berarti ditambah 1 lagi, dan seterusnya. Berarti ini ada 3, 4, 5, 6, sampai tak hingga. Sedangkan ke kirinya juga dikurangi 1, dikurangi 1. Jadi dan seterusnya ini negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Selanjutnya untuk penulisan yang kedua, yaitu dengan kalimat atau kata-kata. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan sebuah kalimat atau kata-kata yang mewakili sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya seperti apa? Contoh A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan A ini dinyatakan dalam kalimat. Bagaimana kalau dinyatakan seperti yang pertama, enumerasi? Berarti A sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7, kurung kurawal tutup. Kenapa 3, 5, dan 7? Karena semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Yang memenuhi hanya angka 3, 5, dan 7. Selanjutnya yang kedua adalah B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Jika kita menyatakan dalam enumerasi, berarti kan B sama dengan kurung kurawal buka 2, 3, 5, 7. Kurung kurawal tutup. Sedangkan untuk yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Berarti jika kita menggunakan enumerasi, berarti C sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O. Kurung kurawal tutup. Selanjutnya penulisan yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, kurung kurawal X, sedemikian hingga PX, kurung kurawal tutup, di mana X ini mewakili anggota dari himpunan tersebut, sedangkan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota dari himpunan ini. Contohnya, seperti ini, dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Ini jika dinotasikan dalam pembentuk himpunan. Bagaimana jika kita
menotasikan dengan enumerasi, berarti A sama dengan kurung kurawal buka 3, 5, 7, kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita ke contoh lagi. Contoh soal, diketahui himpunan P itu 1, 2, 3, 4, 5. Ubahlah dalam bentuk penulisan lain. Yang pertama, kita coba dengan kalimat. Nah, representasi dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa ditulis dengan P adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Sedangkan untuk yang notasi pembentuk himpunan, kita bisa menuliskan P semua X di mana X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 5, serta X adalah anggota bilangan asli. Di sini saya akan menyambung materi sebelumnya, yaitu terkait dengan himpunan. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan simbol O dicoret seperti ini atau kurung kurawal buka tutup. Contohnya, misalkan ada himpunan A. A adalah himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf X. Kenapa A di sini adalah himpunan kosong? Coba kita urutkan nama-nama hari. Apakah ada yang berawalan dengan huruf X? Karena tidak ada, jadi di sini himpunannya adalah himpunan kosong. Contoh lain lagi. Misal B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Kenapa B di sini adalah himpunan kosong? Mari kita lihat bilangan cacah. Bilangan cacah itu berapa aja sih? Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, karena bilangan cacah dimulai dari 0, jadi bilangan cacah yang kurang dari 0 itu tidak ada. Jadi, B adalah himpunan kosong. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, ada himpunan N. Himpunan N, kambing, sapi, kuda. Nah, apa saja sih himpunan semesta yang mungkin? Coba kita lihat. Kambing, sapi, kuda. Kira-kira yang mungkin untuk menaungi ketiga isi dari N ini apa? Hewan berkaki 4. Karena himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota, jadi jika kita misalkan himpunan semestanya adalah hewan berkaki 4, maka kambing, sapi, dan kuda termasuk ke dalamnya. Apakah himpunan semesta hanya ada satu saja? Tentu tidak. Kita bisa menentukan banyak sekali himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan N. Contoh lagi, misalkan himpunan semestanya adalah hewan mamalia. Karena kambing, sapi, dan kuda ini ketiganya adalah hewan mamalia, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa himpunan semestanya adalah
hewan mamalia. Apakah hanya dua ini saja himpunan semesta yang mungkin? Tentu tidak. Contoh lain lagi, himpunan semestanya adalah makhluk hidup. Nah, kambing, sapi, sama kuda, ketiganya adalah makhluk hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan semesta makhluk hidup ini mungkin untuk himpunan N. Nah, dan masih ada himpunan semesta yang lainnya yang mungkin untuk menaungi himpunan N. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Nah, ada dua cara dalam menggambarkan diagram Venn. Yang pertama yaitu dengan menuliskan anggota himpunannya, sedangkan yang kedua yaitu menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Kita akan bahas ini nanti. Selanjutnya kita akan membahas cara membuat diagram Venn. Nah, yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Seperti berikut, persegi panjang dengan huruf S di sudut kiri atas. Selanjutnya, setiap himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Biasanya, kurva tertutup yang sering digunakan yaitu dalam bentuk lingkaran atau oval. Seperti berikut. Nah, misalkan ada himpunan A, jadi kita menggambar kurva tertutup, lalu kita beri keterangan di atasnya A. Ini opsional, bisa diletakkan di atas, di samping, di bawah, yang jelas ada. Selanjutnya, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Seperti berikut contohnya. Misal himpunan A mempunyai anggota 1, 2, dan 3. Jadi kita tuliskan ada titiknya. 1, 2, 3. Selanjutnya, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggota tidak perlu dituliskan. Tidak perlu dijabarkan seperti ini. Langsung dituliskan aja banyak anggotanya berapa. Misal banyak anggotanya 100. Jadi kita tinggal tulis 100 tanpa harus diberikan titik. Karena titik hanya ditujukan untuk anggota. Sedangkan jika yang ditunjukkan adalah jumlah anggota dari himpunan A, maka tinggal ditulis saja angkanya. Nah, sekarang contohnya. Misal himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan C 7, 8, 9. Nah, kita menggambarkan diagram Venn dari himpunan ini yang pertama dengan menulis anggota himpunan dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menggambarkan semestanya dulu. Kita gambarkan persegi dengan S di ujung kiri atas. Nah, kita mulai dari A dulu. A 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan kurva tertutup dulu untuk A. Nah, selanjutnya, kita akan menggambarkan B. Pertama, kita lihat dulu. Apakah ada anggota himpunan B yang juga ada di A? Nah, setelah kita periksa ternyata ada. 4 dan 5 ada di B dan juga ada di A. Lalu bagaimana menggambarkannya? Jadi, kita menggambarkannya
yaitu kurva B memotong kurva A. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat C. Himpunan C isinya 7, 8, 9. Apakah ada anggota C yang termuat di A? Ternyata tidak ada. Sedangkan semua anggota C termuat di B. Jadi, untuk menggambarkannya, C berada di dalam B. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan anggota-anggotanya. Kita mulai dari yang sini dulu. Anggota yang terdapat di A dan juga terdapat di B, kita isikan di bagian yang teriris ini. Nah, yang termuat di A dan juga termuat di B adalah 4 dan 5. Karena kita menuliskan anggotanya, jadi jangan lupa diberikan titik seperti ini. Selanjutnya, kita akan menuliskan anggota yang di A. Anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kita sudah menulis 4 dan 5-nya. Jadi, kita tinggal menulis yang 1, 2, dan 3. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang di sini. Anggota yang termuat di B dan C. Berapa aja? 7, 8, dan 9. Nah, sekarang kita tulis yang B. B elemennya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita telah menulis yang 4 dan 5 dan 7, 8, 9 di sini. Berarti yang murni hanya di B saja, tinggal 6. Nah, selanjutnya kita cek lagi semestanya. Apakah semua ini sudah termuat? Ternyata hanya 1 sampai 9 saja. Bagaimana dengan 10, 11? Dia tidak termuat di A, B, maupun C, tetapi dia ada di semesta. Jadi, 10 dan 11 tidak termuat di lingkaran manapun, tetapi masih termuat di dalam kotak semesta ini. Jadi, kita menuliskannya ada di luar lingkaran, tetapi masih ada di dalam kotak. Seperti ini, 10, 11. Kalian bisa menuliskannya di mana saja, maupun di atas, di tengah, di pinggir, yang jelas harus di luar lingkaran, tetapi masih ada di dalam kotak semesta ini. Selanjutnya, untuk yang cara penulisan kedua, yaitu menulis jumlah anggotanya. Kita pertama lakukan hal yang sama, yaitu menggambarkan kotak semestanya. Lalu kita menggambarkan kurva tertutupnya. Selanjutnya kita tinggal mendata. Di sini termuat 3 anggota, jadi kita tinggal menuliskan angka 3. Tetapi tidak usah diberikan titik karena bukan elemen, tetapi banyaknya anggota. Sedangkan di sini ada 2, kita tinggal menuliskan 2. Di sini ada 1, di sini ada 3, dan di luar lingkaran, tetapi di dalam kotak ada 2. Jadi kita menuliskannya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kita, masih dalam bab 2 himpunan, dan dalam pertemuan kita kali ini akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Nah, sifat-sifat himpunan itu apa saja? Yang pertama ada kardinalitas himpunan, yang kedua ada himpunan bagian, yang ketiga ada himpunan kuasa, dan yang keempat ada kesamaan himpunan. Yang pertama,
Kardinalitas himpunan. Apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contoh, himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk menentukan banyaknya anggota dari himpunan A, dapat kita lihat bahwa anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka banyaknya anggota A adalah 5 dan dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Kemudian himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 7, seterusnya hingga 27 dan 29. Agar lebih mudah, kita dapat menuliskan seluruh anggota himpunan B terlebih dahulu. Kita lihat bahwa himpunan B anggotanya merupakan himpunan bilangan ganjil. Maka himpunannya sebagai berikut. Dapat kita hitung banyaknya anggota himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, banyaknya anggota B adalah 15 dan dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Kemudian himpunan bagian. Misalkan nih ada himpunan A dan himpunan B. Jika anggota himpunan A terdapat dalam himpunan B, maka dapat dikatakan himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Dan simbol himpunan bagian tersebut sebagai berikut, atau dapat disebut dengan subset. Contohnya nih, himpunan B anggotanya A, B, C, D. Maka dapat kita lihat bahwa anggota A merupakan himpunan bagian dari B. Dengan penulisan diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Mengapa penting kurung kurawal berikut ini? Karena akan menyatakan bahwa anggota dari suatu himpunan. Misalnya nih selanjutnya, A bukan himpunan bagian dari B. Kenapa bukan himpunan bagian dari B? Karena A penulisannya tidak diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian, A, B, C merupakan himpunan bagian dari B. Dapat kita lihat bahwa ya, A, B, C merupakan himpunan bagian dari B, sehingga dapat dikatakan himpunan bagian. Kemudian, B, C, E bukan himpunan bagian dari B. Mengapa? Karena E bukan himpunan bagian dari B. Tidak ada anggota E dalam himpunan B. Contohnya nih, himpunan semesta S yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian himpunan A anggotanya A, B, dan himpunan B anggotanya A, B, C, D, E. Jika digambar dalam diagram Venn sebagai berikut. Pertama kita tulis dan kita gambar anggota himpunan semestanya terlebih dahulu, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian himpunan A, yaitu A, B. Kemudian himpunan B, A, B, C, D, E. Karena A dan B merupakan himpunan A, maka gambarnya sebagai berikut. A merupakan himpunan bagian dari S. Dapat kita lihat bahwa benar karena A dan B ada dalam himpunan S. Kemudian B bukan himpunan bagian dari A. Mengapa? Karena C, D, E tidak ada dalam A. Kemudian B merupakan himpunan bagian dari S. Ya, A, B, C, D, E ada di S sebagai berikut. Kemudian S bukan himpunan bagian dari A. Ya, karena C, D, E, F, G, H, I tidak ada dalam A. Kemudian himpunan kuasa. Nah, misalnya nih, ada himpunan A dan ada kumpulan dari himpunan-himpunan bagian dari A. Maka kumpulan tersebut disebut himpunan kuasa dan dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A juga dilambangkan dengan NPA.
Contohnya nih, ada permasalahan. SMP Al-Amin akan mempersiapkan 2 orang siswanya, Ningsih dan Taufan, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Yang ditanyakan, berapa banyak cara yang dilakukan SMP Al-Amin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Yang perlu kita ingat yaitu persyaratannya, yaitu sebagai ini. Sekolah boleh mengirimkan 1 orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, banyak cara yang dilakukan SMP Al-Amin dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah sebagai berikut. Cara pertama, dengan tidak mengirimkan siswa mengikuti Olimpiade sama sekali. Cara kedua, hanya mengirimkan ningsih untuk mengikuti Olimpiade. Cara ketiga, hanya mengirimkan Taufan untuk mengikuti Olimpiade. Dan cara keempat, mengirimkan Ningsih dan Taufan secara bersama-sama untuk mengikuti Olimpiade. Maka ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan SMP Al-Amin untuk mengikuti Olimpiade tingkat provinsi. Nah, jika A adalah himpunan siswa SMP Al-Amin yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka A adalah anggota himpunannya Ningsih dan Taufan. Kemudian, cara pertama, kita misalkan himpunan B dengan himpunan kosong karena sekolah tidak mengirimkan siswanya sama sekali. Kemudian cara kedua, kita misalkan himpunan C dengan mengirimkan Ningsih. Cara ketiga, kita misalkan himpunan D dengan mengirimkan Taufan. Dan cara keempat, kita misalkan himpunan E dengan mengirimkan Ningsih dan Taufan secara bersama-sama. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A sebagai berikut, yaitu himpunan kosong, kemudian Ningsih, dan Taufan sebagai berikut. Atau dapat dituliskan dengan notasi PA sebagai berikut. Himpunan kosong, Ningsih, Taufan, kemudian Ningsih, dan Taufan. Sampai sini paham anak-anak? Nah, selanjutnya, segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Dan masih ada kaitannya dengan himpunan bagian. Pertama-tama, kita gambarkan segitiga Pascalnya terlebih dahulu. Langkah pertamanya, kita tuliskan puncaknya dengan 1. Kemudian di bawahnya sisi kiri dan kanannya 1. Kemudian bawahnya lagi di sisi kiri dan kanan 1. Dan kita jumlahkan bilangan di atasnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian teruskan, kita tuliskan 1 dan 1 di sisi kirinya dan kanannya. Lalu kita jumlahkan bilangan di atasnya. 1 tambah 2 sama dengan 3 dan 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk baris pertama, kita gunakan untuk himpunan yang banyak anggotanya 0 atau himpunan kosong. Kemudian untuk baris kedua, kita gunakan untuk himpunan yang anggotanya 1. Baris ketiga, kita gunakan untuk himpunan yang anggotanya 2, dan seterusnya. Lalu untuk kolom pertama, apabila ditanyakan banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota atau himpunan kosong. Kemudian untuk kolom kedua, apabila ditanyakan banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Kemudian kolom ketiga untuk apabila ditanyakan banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota, dan seterusnya. Nah, ada soal nih, misalkan ada himpunan B dengan anggota A, B, C, D. Maka kardinalitas himpunannya ada 4. Kemudian banyak himpunan bagian dari B yang 2 anggota, dapat kita lihat bahwa kardinalitasnya yaitu ada 4. Kita lihat berarti yang di sini, yang dari sini, 4. N sama dengan 4. Dan ditanyakan himpunan bagian yang 2 anggota. Berarti
yang 2 anggota ada 6. Berarti ada 6 himpunan bagian. Nah, apa saja? Yaitu AB, AC, AD, BC, BD, dan CC. Sehingga dapat dikatakan 6 himpunan. Kemudian, himpunan P dengan PQR. Maka dapat kita lihat bahwa kardinalitas himpunannya yaitu 3. Dan berapakah himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota? Kan kita lihat bahwa kardinalitas himpunannya 3 ini. Dan ditanyakan himpunan bagian yang 3 anggota. Berarti 1, 2, 3. 1 ini. Apa saja? Yaitu PQR. Maka dapat dikatakan 1 himpunan. Kemudian, menghitung banyaknya himpunan bagian. Juga dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 2 pangkat N dengan N sebagai banyak anggota. Contohnya, himpunan B dengan anggota A, B, C, D. Dengan kardinalitas himpunannya 4. Maka dapat kita masukkan ke rumus berikut, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sehingga banyak himpunan bagian dari B ada 16. Selanjutnya, kesamaan himpunan. Jika himpunan A dan B keduanya memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya, maka dapat dikatakan sama atau disebut dengan kesamaan himpunan. Jadi apabila anggota A ada di B dan anggota B ada di A, dapat dikatakan sama dan dapat dituliskan dengan lambang A sama dengan B. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan B anggota himpunannya 3, 2, 1. Maka A dapat dikatakan ekuivalen atau sama dengan B. Dikarenakan tiap anggota himpunan A juga ada dalam anggota himpunan B dan juga sebaliknya, tanpa memperhatikan urutannya. Kemudian, himpunan A dengan anggotanya INDAH dan himpunan B dengan anggotanya ANDHI. Maka A ekuivalen dengan B atau sama dengan B. Karena tiap anggota himpunan A ada pada himpunan B dan setiap anggota himpunan B ada pada himpunan A. Jadi setiap ya, harus semuanya. Misalnya nih, diketahui himpunan H, R, U, M, dan B, MU, RAH. Yang pertama, selidiki apakah A himpunan bagian dari B, dan yang B, selidiki apakah B himpunan bagian dari A. Yang C, perhatikan anggota himpunan A dan B. Kesimpulan apa yang bisa kamu temukan? Dan D, apakah A ekuivalen dengan B? Nah, untuk pengingat, kita tulis himpunannya lagi dan anggotanya. Dan untuk menyelidiki apakah A himpunan bagian dari B, kita periksa apakah semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Kita cek bahwa H merupakan himpunan A dan juga ada di himpunan B. Kemudian A merupakan anggota himpunan A juga ada di himpunan B. Kemudian R juga ada di himpunan B dan demikian ini. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A merupakan himpunan dari B. Kemudian, untuk menyelidiki apakah B himpunan bagian dari A, maka kita periksa apakah setiap anggota himpunan B apakah ada pada anggota himpunan A. M, kita lihat ada di himpunan A juga. Kemudian U juga ada di himpunan A, dan seterusnya. Sebagai berikut ini. Karena semua anggota himpunan B ada di himpunan A, maka B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita lihat dari hasil pengerjaan kita tadi? Karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, maka A ekuivalen dengan B. Dan juga karena kardinalitas himpunan atau jumlah banyak anggota himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B atau NA sama dengan NB, maka himpunan A
ekuivalen dengan himpunan B. Kesimpulannya, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian dari A, dinotasikan dengan A ekuivalen dengan B. Dan juga jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak?